Allah, ya Allah, la ilaha illallah, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, Allah, ya Habis itu datang orang dari daerah barat, lari-lari air laut naik gitu ya. Udah pada lari semua. Pas saya nengok airnya udah dekat sama saya kan, saya berdiri terus kayak gitu. Datang satu mobil, ayo dek. Saya kan tercengang aja, nggak tahu ngomong apa. Langkah pun nggak bisa, nggak sanggup, berat langkahnya. Habis itu di belakang kami banyak kali ini orang-orang yang berlarian itu, yang tolong banyak kali rame ya. Kayak yang kasihannya orang-orang tua, tapi nggak tahu deh, yang misalnya nggak kita kayak mana ya, nggak ada yang ini yang ditolongin tuh. Kita kan kayak mana ya, nolong diri sendiri lah istilahnya, nggak ada yang menolong orang lain tuh nggak ada. Habis itu sampai ke gunung kan udah ini air pertama udah ini kan udah reda, udah surut semua. Habis itu kami udah sampai ke puncak gunung, kami tengoklah arah kota Banda Aceh itu. Arah kota Banda Aceh itu habis di saat air kedua itu. Adanya bencana yang harus melibatkan kita semua untuk bekerja sama membantu memulihkan kembali keadaan yang telah rusak, nilai-nilai tersebut. Jadi hubungannya dengan IDEM dimulai dari tahapan awal emergency respon tanggap darurat setelah bencana tsunami dan gempa bumi 26 Desember 2004. Karena peran kita organisasi lokal yang lebih tahu kondisi medan kemana akan disalurkan distribusi bantuan ini di tahap darurat, kita membuka kerjasama dengan semua jaringan. Dan dengan kerjasama dengan Green Camp beberapa kali di saat tanggap darurat, kita juga sempat diskusi sama mereka soal rencana jangka panjangnya bagaimana. Kemudian ada sebuah keinginan untuk mengembangkan permakultur di Aceh. Kita survei, kita lihat, kemudian kita membuat kesepakatan untuk mengembangkan Green Helping School di Aceh dengan IDEM. Dan kita buat agreement, perjanjian bersama-sama, waktunya 3 tahun, plus habis itu kita tambah lagi 1 tahun untuk membangun Yayasan Permakultur Aceh yang benar-benar independen dan mandiri untuk melanjutkan proses permakultur secara mandiri. Mustika tahu dari Bang Luli untuk mengajak Mustika ke GFS. Dia bilang, kamu mau ikut pelatihan di GFS? Saya bilang mau, makanya saya tahu dari itu. Habis itu saya ke GFS dan melihat orang ini membuat kebun dari pertanian organik.
mereka tertarik mengajak masyarakat untuk membuat pertanian organik karena tidak terlalu menghabiskan biaya. Proses yang kami lakukan terhadap masyarakat itu ya seperti membuat kebun-kebun itu, kami mengajak mereka untuk membuat kebun dan kami membagikan alat-alat untuk pertanian organik supaya masyarakat sangat senang untuk melakukan kebun. Dari awal GFS ini memiliki dua metode utama. Pertama adalah metode training terpusat, di mana seluruh peserta itu belajar langsung tentang permakultur dan komponen-komponennya di training center GFS yang berpusat di Desa Lamsujen, Kecamatan Long, Aceh Besar. Permakultur Training Center yang di Desa Lamsujen sebetulnya adalah sebuah demo plot atau sekolah yang difasilitasi, yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk mendukung para peserta bisa belajar langsung dan secara terpadu mereka bisa belajar seluruh komponen-komponen permakultur yang ada. Oleh karena itu, demo plot yang ada di Desa Lamsujen ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan contoh-contoh model mulai dari kebun hingga ke komponen-komponen permakultur yang terintegrasi. Mulai dari training center, adanya perpustakaan, adanya contoh nursery, adanya contoh wastewater garden, contoh grey water, contoh misalnya bengkel kerja untuk pengolahan bambu, model-model kebun-kebun organik, hingga ke misalnya sistem ternak. Misalnya kita juga menyediakan model-model bentuk misalnya ternak, juga dengan dipadukan dengan kolam. Jadi komponen-komponen yang saling berhubungan tadi itu kita bangun secara konkret, nyata, ada di lapangan, ada contohnya, dan para peserta bisa melihat langsung, belajar langsung bagaimana melihat model-model itu bisa bekerja sama.